Oke, kalau kita udah bikin colors dan typography semacam ini, maka selanjutnya kita akan membuat spacing dan komponen-komponen yang akan kita butuhkan untuk membuat project kita nantinya. Oke, kita langsung masuk aja ke frames. Kita pilih di sini. Oke, nah kita masukkan gridnya. Kita buat grid di sini, kita spacingnya bikin 16 ya. Tapi kita pakai kolom saja. Kita buat 4 mungkin. 16 juga. Oke, semacam itu. Dan kita bisa Ctrl R ya untuk menambahkan untuk menambahkan ruler. Dan ya, ya, ini nanti kalaupun tidak digunakan di produk yang akan kita buat semacam ini, nanti ini juga bisa digunakan teman-teman untuk membuat produk-produk selanjutnya. Karena ya pada umumnya spasi yang digunakan itu adalah kelipatan 4 ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat button. Untuk membuat button, kita akan menggunakan auto layout dan menggunakan fitur komponen. Oke, kita tulis aja button di sini. Oke, selanjutnya adalah kita auto layout kan ya, bisa shift A atau bisa klik kanan auto layout. Oke, selanjutnya adalah button. Nah, terus kemudian ini kita buat, kita bisa lihat di wireframes ya. 343 ya. Nah, biar jaraknya adalah 16. Oke, kita bisa buat 343 di sini. 343. Oke, dan untuk membuat tulisan ini di tengah, ini nggak bisa pakai yang di atas ya. Tapi kita bisa pakai, nah di auto layout ada pengaturan, nah semacam ini. Oke, kita buat, ini masih 35, sepertinya kurang lebar. Kita bisa lihat wireframe lagi, ini ada 52. Maka kita kembali ke komponen, dan kita buat 35, mungkin di sini 20 cukup. 55. Ya, segini sebenarnya cukup, nggak apa-apa. Kita pakai yang lebih lebar aja biar lebih terlihat dan menonjol. Kita fillnya ganti menjadi ungu atau teman-teman bisa pilih salah satu, yang penting konsisten. Kita ganti warna putih. Oke, dan kita buat roundnya 18. Selanjutnya kita buat 60 untuk menjadi iOS ya. Oke, nah selanjutnya kita akan buat sebagai komponen. Teman-teman bisa klik di sini, create komponen atau Ctrl ALTK ya. Nah, jadilah komponen yang itu benar-benar kita bisa reusable ya. Contohnya misalkan semacam ini. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Bahkan ketika warnanya diganti. Nah, ya. Dan ini bisa digunakan di mana saja. Oke, semacam itu. Selanjutnya kita nggak hanya membuat komponen, tapi kita akan membuat varian dari komponen. Nah, oke, tadi udah di add varian. Button, ini propertiesnya, ini ya bisa dilihat propertiesnya, bisa kita ganti. Ada dua. Yang pertama adalah size, dan yang kedua adalah kita bisa add new property. Stats. Oke. Nah, yang ini size-nya kita bisa jadikan large. Oke ya, dan untuk ini kita bisa ditambahkan stroke-nya ya. Kita buat jadi gray. Oke, jadi kenapa kita perlu menambahkan semacam ini? Karena sebenarnya untuk button sendiri, kalau misalkan teman-teman sudah eksplorasi desain sistem yang linknya saya berikan sebelumnya, maka ada banyak sekali button di sana gitu ya. Dan itu ada berbagai macam jenis dan size dan stats yang mengindikasikan bahwa ya ini button ketika dalam mode apa gitu loh. Misalkan katakanlah kalau di desktop itu ada namanya hovering ya, ketika mouse-nya masuk maka buttonnya berubah. Nah, itu kalau di desktop kita perlu, tapi kalau di aplikasi ya hovering itu nggak perlu. Yang perlu mungkin salah satunya adalah klik ya. Jadi kita buat dua aja. Yang pertama ini large default, dan yang satunya lagi ini
Dan mungkin saja ini nggak akan terlalu digunakan ketika nanti di project ini, tapi nanti teman-teman bisa gunakan di project teman-temannya yang lain. Oke, jadi ini bisa menjadi portfolionya teman-teman juga dengan mengganti warna atau produk dan sebagainya. Tapi secara umum alurnya akan semacam ini. Oke, selanjutnya adalah kita spacingnya dibuat 16 saja ya. Atau coba ini berapa? Oh, 20. Jadi kita buat 20 aja di sini. Oke, dan yang kedua adalah button small. Sorry, ini apakah udah? Oh, ini masih mulus segini ya. Kita buat button large. Nah, oke, kita juga akan membuat ini button large. Yap. Selanjutnya adalah small. Kita buat small. Nah, nanti di sini kita akan mengganti ya, ini antara jaraknya di auto layoutnya. Nah, kita buat aja 8, 12. Nah, kita lihat ya, ini masih belum mengganti karena ya kita bisa atur di sini constraint and resizing. Kita bisa hook content. Oke, semacam itu. Nah, meski demikian kita nggak bisa asal buat button semacam ini ya. Kita langsung kembali lagi ke wireframes. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan? Coba kalau kita lihat, ya ini ada ya semacam ini ya, ini udah auto layout juga. Oke, ini aja. Jadi kita langsung aja buat icon. Untuk memasukkan icon, teman-teman hanya perlu kita klik di sini aja. Shift I. Yap. Nah, kita bisa pilih salah satu icon-icon yang ada di sini dan kita bisa gunakan ini. Oke, atau mungkin nggak ini ya. Dan untuk mengganti ya misalkan, oh kayaknya nggak cocok deh, kita bisa ganti di sini dengan misalkan shop. Nah, kita bisa pakai yang ini saja dan kita bisa ganti. Nah, oke, semacam ini. Dan selanjutnya kita buat lagi varian yang lain, alt drag ya. Nah, kita tidy up dulu. Kita buat 20 lagi biar tetap sama. Nah, ini defaultnya. Jadi kita bikin nggak pakai ini. Oke, semacam itu. Dan kita nggak usah nulis button ya, jadi kita langsung aja. Nah, oke, semacam itu. Nah, selanjutnya kita buat lagi 2 button lagi. Ini adalah button dengan icon. Nah, kita nanti akan mengatur variannya di sini ya. Nah, kita akan buat icon, kita klik di sini, Shift I, kita tambahkan iconnya. Ya. Oke, selanjutnya copy aja dan stroke-nya kita tambahkan. Oke, nah selanjutnya kita tidy up 20 cukup. Oke, yang ini sepertinya kita perlu tambahkan lagi ya untuk varian properties dari buttonnya itu, maka kita tambahkan di sini tambahkan add new property, kita tambahkan icon. Oke, nah ini kita iconnya nggak ada ya, files aja. Ini iconnya true, ini sama juga true. Oke, terus yang ini statsnya ganti default, ini statsnya default, ini statsnya ganti clicked. Oke ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini size-nya bisa kita ganti jadi small. Oke. Nah, ini kita sudah selesai dan teman-teman bisa lihat ya di sini ya, button small clear icon true. Nah, oke ya. Jadi di sini kita bisa lihat. Oke, button kita sudah selesai membuatnya. Kita akan lanjut ke video selanjutnya.